Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas presentasi UTS mata kuliah Tarbiyah Islamiyah yang dipandu oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Imam Wahyudi, yang dimulai dari presentasi kelompok pertama. Baik, yang kelompok pertama yang berjudulkan dengan pandangan pendidikan Islam tentang manusia dan masyarakat. Yang ke A adalah proses penciptaan manusia dalam Al-Quran. Disebutkan dengan tahapan biologi. Manusia pertama Adam alaihissalam diciptakan dari atin, tanah, at-turab, tanah debu, min sol, tanah liat, min hamain, masnun, tanah lumpur yang hitam. Yang ke B, bagaimana kedudukan manusia dan alam semesta. Manusia sebagai Abdullah, manusia harus menempatkan dirinya sebagai yang dimiliki tunduk dan taat kepada semua ketentuan pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah SWT adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikhususkan untuk manusia, yang kemudian diamanahkan sebagai khalifah di bumi untuk menjaga dan memelihara alam semesta ini. Yang ke-C, potensi yang dimiliki oleh manusia adalah mereka mampu mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang ke D, hakikat masyarakat. Istilah masyarakat berasal dari kata masyarakat yang berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti ikut serta atau berpartisipasi. Yang ke E, dasar pembentukan masyarakat. Dalam Islam, membebaskan masyarakat dari penghambaan kepada selain Allah. Yang ke F, karakteristik masyarakat. Manusia adalah makhluk yang saling berhubungan, saling menginformasikan ide, makna, konsep, dan pengertian antara yang satu dengan yang lain melalui bahasa, suara, isyarat, dan gerak. Yang ke G, hubungan masyarakat dengan pendidikan Islam. Masyarakat adalah sekumpulan manusia atau sekumpulan dari beberapa keluarga yang hidup di lingkungan tertentu. Ya, baiklah, yang kedua adalah presentasi untuk kelompok 2 yang berjudulkan konsep pendidikan Islam dan ilmu pengetahuan, yang disusun oleh saudara kita Nando Priyansa, Zuhri Kufron, dan Dewa Wahyudin. Hakikat ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan atau sains dalam bahasa Latin berasal dari kata sociosir yang berarti tahu. Dalam bahasa Arab berasal dari kata alim yang berarti tahu. Menurut KBBI memiliki 2 pengertian. Ilmu pengetahuan diartikan sebagai suatu pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerapkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan tersebut, seperti ilmu hukum, ilmu pendidikan, ilmu ekonomi, dan sebagainya. Ilmu pengetahuan diartikan sebagai pengetahuan atau kepandaian tentang soal duniawi, akhirat, lahir batin, dan sebagainya, seperti ilmu akhirat, ilmu akhlak, ilmu batin, ilmu sihir, dan sebagainya. Dari kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Islam merupakan kumpulan pengetahuan yang ilmu pengetahuan menurut pandangan Islam. Proses-proses tertentu, baik dengan melakukan penelitian ilmiah maupun dengan berbagai cara lainnya yang bertujuan untuk mencari
kebenaran ilmiah yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Motivasi ilmu pengetahuan dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memotivasi seorang hambanya untuk agar giat menuntut atau mempelajari ilmu-ilmu yang dimiliki oleh para masahih atau para ustadz. Yang pertama adalah diunggulkan di pandangan dari makhluk lain. Surat Al-Baqarah dia mengajarkan yang berbunyi, dia mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Yang kedua adalah diangkatnya derajat apabila dia memiliki pengetahuan dalam ilmu. Yang ketiga adalah diangkat martabatnya. Sumber ilmu pengetahuan itu ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran dan Sunnah, alam dengan mempelajari fenomena yang telah terjadi di alam semesta. Yang ketiga adalah diri manusia sendiri, segala sesuatu dilihat, didengar dan dirasakan. Dan yang keempat adalah sejarah umat manusia dari kejadian-kejadian yang terdahulu. Fungsi ilmu pengetahuan. Apakah fungsi ilmu pengetahuan itu? Ilmu pengetahuan harus menemukan keteraturan sistem, hubungan sebab akibat dan tujuan di dalam semesta. Quran Surah Al-Mulk ayat ketiga. Ilmu harus dikembangkan untuk mengambil manfaat dalam rangka mengabdi kepada Allah, sebab Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan segala apa yang ada di langit dan di bumi untuk kepentingan manusia. Ilmu harus dikembangkan dengan tidak menimbulkan kerusakan di bumi. Quran Surah Araf ayat 56. Pandangan Islam tentang ilmu pendidikan. Dalam konteks pendidikan, Islam pandangan hidup, sikap hidup, dan keterampilan hidup tersebut harus bernafaskan atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah Al-Hadis Muhaimin. Hakikat pendidikan dalam Islam adalah kewajiban mutlak yang dibebankan kepada umat Islam, bahkan kewajiban pendidikan atau mencari ilmu dimulai sejak bayi dalam kandungan hingga masuk ke liang lahat. Implikasi ilmu pendidikan dalam Islam. Pertama, ada di pendidikan madrasah diniyah atau TPA. Sekolah agama sore berisikan kajian dan penguasaan ilmu-ilmu keagamaan serta pengamalan ajaran agama Islam. Dan yang kedua adalah pondok pesantren, pendidikan atau pengajaran keagamaan dan keislaman, dan atau pendidikan pengajaran agama Islam menetap. Sekolah formal berbasis agama IT, sistem yang menyediakan pembelajaran agama Islam lebih banyak dibandingkan sekolah-sekolah lain. Yang berikutnya adalah Islamisasi ilmu pengetahuan. Ismail Faruq. Menurut Dawan Roharjo, ia seorang sarjana kelahiran Palestina yang bermukim di As, dan ia dianggap sebagai pencetus utama gagas ini. Diikuti pendirian lembaga penelitian internasional Institute of Islamic Thoughts 3 bermarkas di Herdon. Ada penuntut ilmu. Pertama, yang harus dilakukan oleh seorang penuntut ilmu di awal adalah niat di waktu belajar.
Dan yang kedua, memilih ilmu, guru, dan ketabahan. Yang ketiga, harus memiliki penghormatan terhadap ilmu dan ulama. Keempat, kesungguhan kontinu, kesungguhan yang istiqamah dalam belajar dan cita-cita yang luhur. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dalam sudut pandang Islam, ilmu pengetahuan sangat penting dan setiap orang Islam dituntut juga untuk diwajibkan untuk menuntut ilmu. Tidak memandang usia seorang muda ataupun tua, tetap menuntut ilmu. Seperti dalam sebuah hadis, tuntutlah ilmu dari buayan sampai hilang liang lahat. Tujuannya supaya umat Islam menjadi seorang yang berwawasan luas, sehingga akan lebih mudah menjadi jalan manfaat bagi orang lain sebanyak-banyaknya. Baik, dilanjut ke makalah berikutnya, yaitu kelompok 3, Tarbiyah Islamiyah, yang berjudulkan Tarbiyah Islamiyah, Hakikat dan Sistem Pendidikan Islam. Hakikat pendidikan Islam, pengertian pendidikan agama. Istilah pendidikan agama terjadi dari dua kata, yaitu pendidikan dan agama. Pendidikan adalah suatu usaha manusia untuk mengawasi si anak ke tingkat kedewasaan dalam arti sadar dalam memikul tanggung jawab segala perbuatan secara moral. Dalam psikologi, pendidikan disebutkan bahwa pendidikan adalah proses pertumbuhan yang berlangsung dilakukannya perbuatan belajar. Jadi, pendidikan adalah perubahan anak didik baik dari segi fisik maupun mental ke arah kedewasaan setelah melakukan proses belajar mengajar. Jika dikaitkan dengan kata Islam, maka sistem pendidikan tersebut mengacu pada nilai-nilai ajaran agama tersebut, yaitu Islam. Pengertian ilmu pendidikan Islam. Etimologi. Menurut keputusan Konferensi Islam Sedunia di Mekah tahun 1977 menetapkan bahwa ketiga istilah tarbiyah, ta'dib, dan ta'lim boleh dan bisa digunakan untuk menyebut pendidikan Islam. Namun secara etimologi ketiga kata itu memiliki arti yang berbeda, yaitu tarbiyah, ta'dib, dan ta'lim. Terminologi. Menurut Syekh Muhammad An-Naqib Al-Atas dalam bukunya Konsep Pendidikan dalam Islam, menyebutkan bahwa pendidikan Islam adalah usaha yang dilakukan pendidikan terhadap anak didik untuk pengenalan dan pengakuan tempat-tempat yang benar dan segala sesuatu yang di dalam tatanan penciptaan, sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan akan tetapi Tuhan yang tepat di dalam tatanan wujud dan kepribadian. Keempat, pembagian istilah etimologi. Tarbiyah dalam bahasa Arab, pendidikan diistilahkan dengan tarbiyah. Istilah ini berarti mengasuh, memelihara, membuat, menjadikan, bertambah dalam pertumbuhan, membesarkan, memproduksi hasil-hasil yang sudah matang. Itu pengertian tarbiyah. Yang kedua adalah ta'lim. Istilah pendidikan dalam pendidikan Islam kadang-kadang disebut dalam ta'lim disebut ta'lim, biasanya diterjemahkan dengan pengajaran. Yang ketiga adalah ta'dib. Kata ta'dib berasal dari kata adaba, yu'adibu. Ta'dib yang dapat berarti edukasion, pendidikan di konflik disiplin,
punishment atau hukuman dan hukuman Baik, yang lanjut yang kelima, sistem pemerintahan Islam. Pengertian sistem pendidikan Islam. Sistem pendidikan Islam merupakan satuan kata yang mengandung pendidikan Islam untuk menunjang suatu keberhasilan dan mencapai tujuan pendidikan Islam. Pertama, yaitu dengan pembacaan Al-Quran. Dalam hal ini tidak langsung sebagaimana mestinya, karena pembacaan Al-Quran hanya sebutan dan sekedar bisa membaca, tidak sampai pada tingkat pemahaman dan pengamalannya. Kedua adalah tazkiyah atau penyucian. Dalam hal ini penyucian jiwa dan budaya agar tumbuh dan berkembang secara maksimal dan tidak menyimpang dari tujuan ajaran agama Islam. Yang ketiga adalah taklim atau pengajar Alkitab. Hal ini dimaksudkan agar berkembang budaya tulis. Pengajaran ini hanya sampai pada taraf baca tulis Arab, Latin atau Melayu di kalangan mereka, hanya terbatas dan tidak fungsional dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Keempat, Al-Hikmah. Pengajaran Al-Hikmah dimaksudkan untuk mengembangkan budaya dan kemampuan berfikir dan berfilsafat. Hal ini boleh dikatakan tidak ada. Ciri khusus sistem pendidikan Islam. Sistem ibadah. Sistem ini tidak terbatas pada ibadah yang sudah dikenal seperti rukun Islam, tetapi pengertiannya lebih daripada itu, yaitu kebaktian yang hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengambil petunjuk hanya darinya saja tentang persoalan dunia maupun akhirat. Pembinaan rohani adalah menciptakan hubungan yang terus-menerus antara roh dan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun dan pada seluruh kegiatan berfikir dan mereka, sebab rohani adalah landasan tempat sandaran eksistensi manusia, serta dengan rohani itulah seluruh alam ini berhubungan. Keseh adalah pembinaan intelektual. Dalam hal ini disadari bahwa akal merupakan kekuatan untuk membangkitkan daya fikir, sehingga perlu dibina tenaga akal dalam pembuktian dan pencarian kebenaran. Keenam adalah ciri khusus sistem pendidikan Islam. Sistem ibadah. Sistem ini tidak terbatas pada ibadah yang sudah dikenal seperti rukun Islam. Yang ketujuh, tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam, Abudin Nata. Pendidikan harus ditunjukkan untuk menciptakan keseimbangan pertumbuhan kepribadian manusia secara menyeluruh dengan cara melatih jiwa, akal, pikiran, perasaan, dan fisik manusia. Dengan demikian, pendidikan harus mengupayakan tumbuhnya seluruh potensi manusia, baik yang bersifat spiritual, intelektual, daya khayal, fisik, ilmu, pengetahuan. Muhammad Fadil Al-Jamali merumuskan tujuan pendidikan Islam dengan empat macam, yaitu mengenalkan sesama manusia, pertanyaannya di antara sesama makhluk, dan tanggung jawab dalam hidup ini. Yang ke-B, mengenalkan manusia akan interaksi sosial dan tanggung jawabnya. Yang ke-C, mengenalkan manusia akan alam dan mengajak mereka untuk mengetahui hikmah diciptakannya, serta memberi kemungkinan
kepada mereka untuk mengambil manfaat darinya. Dan yang kedua, mengenalkan manusia akan penciptaan alam Allah dan menyuruhnya beribadah kepadanya. Yang kedelapan, fungsi pendidikan Islam. Majid Andayani mengemukakan 7 fungsi dalam pendidikan agama Islam. Ketujuh fungsi itu adalah pengembangan penanaman nilai, penyesuaian mental, perbaikan, pencegahan, pengajaran, dan penyaluran. Fungsi pembangunan berkaitan dengan keimanan dan ketakwaan siswa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fungsi-fungsi dari beberapa penulisan tersebut memberikan informasi kepada kita beberapa hal penting. Pertama, pada pendidikan agama Islam memiliki fungsi penanaman nilai-nilai Islam melalui pembelajaran yang bermutu. Kedua, pendidikan agama Islam memiliki fungsi kesungguhan baik pembelajaran maupun output yang dihasilkan, yakni siswa dengan pribadi insan kamil. Yang kesembilan ialah Alhamdulillah. Kelompok berikutnya ialah kelompok 4. Makalah yang berjudulkan dasar dan prinsip dan pendidikan Islam dan pendidikan Islam. Yang pertama adalah pengertian dasar-dasar pendidikan Islam. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata dasar memiliki banyak arti, di antaranya alas atau pondasi, pokok atau pangkal. Menurut Abudin Nata, dasar pendidikan adalah segala sesuatu yang bersifat konsep, pemikiran dan gagasan yang mendasari atau melandasi dan mengasasi pendidikan. Dengan demikian, dasar pendidikan Islam adalah segala sesuatu yang bersifat konsep, pemikiran dan gagasan yang mendasari, melandasi dan mengasasi pendidikan Islam. Menurut Abdul Mujib dan Yusuf Mudzakkir, dasar pendidikan Islam adalah landasan operasional yang dijadikan untuk merealisasikan dasar ideal atau sumber pendidikan Islam. Namun pendidikan ini disanggah oleh Abudin Nata. Beliau berpendapat bahwa dasar pendidikan bukanlah landasan operasional, akan tetapi lebih merupakan landasan konseptual. Karena dasar pendidikan tidak secara langsung memberikan dasar bagi pelaksanaan pendidikan, namun lebih memberikan dasar bagi penyusun konsep pendidikan. Dan menurut penulis sendiri, pendapat Abudin Nata ini lebih tepat. Yang kedua adalah prinsip-prinsip pendidikan Islam. Prinsip-prinsip umum yang menjadi dasar kurikulum pendidikan Islam, maka yang terpenting adalah yang berikut. Pertama, mempunyai prinsip pertama adalah pertautan yang sempurna dengan agama, termasuk ajaran-ajaran dan nilai-nilainya. Maka setiap yang berkaitan dengan kurikulum termasuk falsafah, tujuan, kandungan, metode mengajar, cara-cara perlakuan dan hubungan-hubungan yang berlaku dalam lembaga-lembaga pendidikan harus berdasar pada agama dan akhlak Islam. Yang prinsip kedua adalah prinsip menyeluruh universal. Yang prinsip ketiga adalah keseimbangan yang relatif antara tujuan dan kandungan kurikulum. Yang prinsip keempat adalah berkaitan dengan bakat minat.
kemampuan, dan kebutuhan pelajar. Prinsip yang kelima adalah pemeliharaan perbedaan-perbedaan individual di antara pelajar-pelajar dalam bakat-bakat minat, kemampuan, kebutuhan, dan masalah-masalahnya. Prinsip keenam adalah prinsip perkembangan dan perubahan Islam yang menjadi sumber pengambilan falsafah. Prinsip yang ketujuh adalah prinsip pertautan dalam antara mata pelajaran, pengalaman, dan aktiviti yang terkandung dalam kurikulum. Dan yang ketiga adalah dasar ideal pendidikan Islam. Pembahasan yang ketiga. Said Ismail Ali, sebagaimana dikutip oleh Hasan Langgulung, menyebutkan bahwa dasar ideal pendidikan Islam terdiri dari Al-Quran, hadis, kata-kata sahabat, ijtihad, kebiasaan masyarakat, serta hasil pemikiran para intelektual muslim. Pembahasan keempat, dasar operasional pendidikan Islam. Dasar operasional adalah dasar yang mengatur secara langsung pelaksanaan pendidikan agama di sekolah-sekolah. Dasar operasional terdiri dari 7 dasar, diantaranya dasar historis, dasar sosiologi, dasar ekonomi, dasar politik administratif, dasar psikologis, dasar filosofis, dan dasar religius. Analisis dasar dan prinsip pendidikan Barat. Seperti yang kita ketahui bahwasanya dasar dari pendidikan Barat tidak lain hanya dengan menggunakan rasio. Berbeda dengan Islam yang menggunakan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai dasar pendidikan. Setelah mengalami fase panjang, zaman kegelapan yang disebut sebagai the dark ages of era of perbedaan modern, kemudian mengembangkan work faith dan filsafat ilmu sekuler yang menolak keberadaan dan kehadiran Tuhan. Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan, tujuan dipandang sebagai suatu yang mengganggu kebebasan manusia. Filsuf terkenal Jean Paul serta menyatakan bahwa sekalipun Tuhan itu ada, itu pun harus ditolak sebab ide tentang Tuhan mengganggu kebebasan mereka. Even if God existed, it will still necessitates to reject him since the age of God's negators or freedom, karena Armstrong is story of God. Yang keenam, pembahasan analisis perbandingan konsep pendidikan Barat dan Islam. Konsep belajar Barat. Metode untuk mendapatkan ilmu pengetahuan epistemologi dalam dunia Islam dan Barat non-Islam adalah berbeda. Metode yang digunakan dalam Barat non-Islam di antaranya adalah metode skeptis. Yang kedua, metode rasional empiris. Yang ketiga, metode dikotomik. Dan yang keempat, metode positif objektivis. Dan yang kelima, metode yang menentang dimensi spiritual anti metafisikan. Yang ke-B adalah konsep belajar Islam. Adapun metode untuk mendapatkan ilmu pengetahuan epistemologi Islam di antaranya adalah metode rasional, manhaj akli, manhaj akal, metode institutif, manhaj zauq, metode dialogis, manhaj jadali, metode komparatif, manhaj muqarani, metode kritik, manhaj naqli. Bab yang terakhir adalah bab ketiga, yaitu penutup yang akan kesimpulan. Pendidikan Islam mempunyai sejarah yang penting perkembangan dan pertumbuhan. Pendidikan Islam ada dengan sendirinya seiring Islam berkembang. Pada umumnya, pendidikan merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia, karena pada dasarnya
Pendidikan jika dilihat dari fungsinya ialah ingin membentuk insan kamil yang berakhlak mulia, berbudi pekerti yang baik demi tercapainya kehidupan yang bahagia, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Baik, lanjut pada ke makalah selanjutnya, yaitu makalah kelompok 5, yaitu tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidik Islam. Pengertian tujuan pendidik Islam. Ada 3 komponen dasar manusia yang dibawa sejak lahir. Komponen-komponen tersebut adalah tubuh atau jasad, ruh, dan akal. Satu di antaranya itu tubuh berkembang sesuai dengan sunatullah. Artinya apabila manusia itu mengkonsumsi nutrisi makanan yang cukup, ia akan tumbuh dan berkembang layaknya tumbuhan-tumbuhan dan makhluk lainnya. Sementara ruh dan akal berkembang untuk mengeksplor dirinya melalui proses pendidikan. Ketiganya merupakan kesatuan yang utuh dan bulat dan tak terpisahkan. Oleh karena itu, tujuan pendidikan tidak boleh mengabaikan salah satu unsur. Macam-macam tujuan. Tujuan umum pendidikan. Tujuan pertama adalah membentuk akhlak yang mulia. Yang ke B, mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan dunia dan akhirat. Yang ke C, mempersiapkan peserta didik dalam dunia usaha mencari rezeki. Yang ke D, menumbuhkan semangat ilmiah kepada peserta didik untuk selalu belajar dan mengkaji ilmu. Yang keempat adalah macam-macam tujuan. Tujuan khusus pendidikan. A. Memperkenalkan kepada peserta didik tentang akidah Islam, dasar-dasar agama, tata cara beribadat dengan benar yang bersumber dari syariat Islam. Yang ke B, menumbuhkan kesadaran yang benar kepada peserta didik terhadap agama, termasuk prinsip-prinsip dan dasar-dasar akhlak yang mulia. Menumbuhkan minat peserta didik untuk menambah ilmu pengetahuan tentang adab, pengetahuan keagamaan dan hukum-hukum Islam. Yang selanjutnya, macam-macam tujuan. Tujuan khusus pendidikan. Menumbuhkan rasa bangga terhadap sejarah dan kebudayaan Islam. Menumbuhkan rasa rela, optimis, percaya diri, dan bertanggung jawab. Mendidik naluri, motivasi dan keinginan. Generasi muda dan membentanginya dengan akidah dan nilai-nilai kesopanan. Selanjutnya, prinsip-prinsip dan formulasi tujuan pendidikan. Di sini akan saya bacakan prinsip-prinsip dan formulasi tujuan pendidikan, yaitu cukup 9. Pertama adalah prinsip universal. Yang kedua, prinsip keseimbangan. Yang ketiga, prinsip kejelasan. Yang keempat, prinsip tak bertentangan. Yang kelima, prinsip realisme dan dapat dilaksanakan. Prinsip ke-6, prinsip perubahan yang diinginkan. Prinsip ke-7, prinsip menjaga perbedaan-perbedaan individu. Prinsip ke-8, prinsip dinamis dalam menerima perubahan. Dan selanjutnya adalah komponen tujuan pendidikan. Pendidik adalah orang yang diserahi tugas atau amanah untuk mendidik. Pendidik itu sendiri dapat berarti memelihara, membina, membimbing, dan mengarahkan, menumbuhkan. Yang kedua adalah peserta didik. Istilah peserta didik mengandung makna luas, mencakup anak belum dewasa dan juga orang yang sudah dewasa tetapi masih dalam tahap mencari atau menuntut ilmu dan keterampilan.
Tujuan pendidikan, tujuan akhir merupakan dunia cita yang sulit untuk diwujudkan. Ia berada di dunia sana yang hanya ada dalam angan-angan. Tujuan berfungsi untuk mengakhiri usaha, mengarahkan usaha, merupakan titik pangkal untuk mencapai tujuan-tujuan. Selanjutnya, analisis tujuan pendidikan nasional dalam Sisdiknas. Dalam pertanyaan penelitian dikemukakan implikasi apa dari permusuhan tujuan pendidikan nasional seperti yang tercantum pada pasal 3 Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003. Rumusan tujuan pendidikan nasional seperti yang termaktub dalam pasal 3 tersebut berbunyi, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Terima kasih. Baik, melanjut ke kelompok selanjutnya yaitu kelompok 6 yang berjudulkan tentang komponen pendidikan Islam atau dalam kurung anak didik. Yang ke A adalah hakikat peserta didik. Dalam pendidikan Islam, peserta didik adalah individu yang sedang berkembang, baik secara fisik, psikologis, dan religius dalam mengarungi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. Yang ke B, dimensi-dimensi peserta didik yang akan dikembangkan. Pertama, dimensi fisik, jasmani, dimensi akal, dimensi keberagamaan, dimensi akhlak, dimensi rohani, dimensi sosial, dimensi fisik atau jasmani. Mendidik jasmani dalam Islam memiliki dua tujuan sekaligus, yaitu membina tubuh sehingga mencapai pertumbuhan yang sempurna, dan yang kedua, dan mengembangkan energi potensial yang memiliki manusia berlandaskan hukum fisik sesuai dengan perkembangan fisik manusia. Yang ke dimensi-dimensi peserta didik yang akan dikembangkan adalah dimensi akal. Dalam dunia pendidikan, fungsi intelektual atau kemampuan akal peserta didik dikenal dengan istilah kognitif. Kognitif salah satu peranan psikologis yang berpusat di otak, meliputi setiap perilaku mental yang berhubungan dengan pemahaman, pertimbangan, pengelolaan dan informasi, pemecahan masalah, kesenjangan, dan keyakinan. Dimensi peserta didik yang akan dikembangkan yang ketiga adalah dimensi keberagamaan. Dalam pandangan Islam, sejak lahir manusia telah mempunyai jiwa agama, yaitu yang mengakui adanya Zat yang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah dimensi akhlak. Tujuan pendidikan akhlak dalam Islam adalah untuk membentuk manusia yang bermoral baik, memiliki kemampuan yang keras, sopan dalam berbicara dan perbuatan, mulia dalam tingkah laku, perangai, bersifat bijaksana, beradab, ikhlas, jujur, dan suci. Yang kelima, dimensi rohani. Dimensi kejiwaan merupakan suatu dimensi yang sangat penting dan memiliki pengaruh dalam mengendalikan keadaan manusia agar dapat hidup sehat, tentram, dan bahagia. Prinsip yang keenam, dimensi sosial. Seorang manusia adalah makhluk individual dan secara bersamaan adalah makhluk sosial. Yang ke-C, pendidikan pranatal. Fase memilih jodoh. Yang kedua, fase perkawinan atau pernikahan. Yang ketiga, fase kehamilan.
Pendidikan prenatal yang pertama, fase pemilihan jodoh. Pemilihan calon istri. Saling mencintai antara kedua calon mempelai. Memilih wanita kerana agamanya agar nantinya mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Wanita yang solehah sama derajatnya dengan calon mempelai. Wanita yang hidup di lingkungan yang baik. Wanita yang jauh keturunannya, dan jangan memilih wanita yang dekat sebab dapat menurunkan anak yang lemah jasmaninya dan bodoh. Wanita yang gadis dan subur bisa melahirkan. Yang kedua, memilih calon suami. Sabda Rasulullah SAW, apabila kamu sekalian didatangi oleh seorang yang agama dan akhlaknya kamu ridhoi, maka kawinkanlah ia. Jika kamu sekalian tidak melaksanakannya, maka akan menjadi fitnah di muka bumi ini dan tersebarlah kerusakan. Hadis riwayat Tirmizi. Di fasa perkawinan, pernikahan, ada beberapa aspek yang dijelaskan oleh syariat Islam yang berhubungan dengan anjuran pernikahan atau perkawinan. Di antaranya, perkawinan merupakan sunnah Rasulullah. Perkawinan untuk ketentraman dan kasih sayang. Perkawinan untuk mendapatkan keturunan. Perkawinan untuk memelihara pandangan dan menjaga kemaluan dari kemaksiatan. Agar yang ketiga adalah fase kehamilan. Agar dapat memperoleh anak, Islam mengajarkan agar selalu bermohon kepada Allah dengan membaca doa seperti Nabi Ibrahim, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, artinya, ya Tuhanku, berilah aku anak yang soleh. Quran surah As-Saffat ayat 100. Dengan memakan makanan yang bergizi, menghindari benturan-benturan, menjaga emosinya dari perasaan sedih yang berlarut-larut atau marah yang meluap-luap, menjauhi minuman keras, merokok dan berbagai jenis makanan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, menjaga rahim agar jangan sampai terkena penyakit atau infeksi, menjaga agar ibu jangan sampai merokok atau minum alkohol. Yang kedua, pendidikan pasca natal. Yang pertama adalah fase bayi. Fase bayi atau kanak-kanak. Fase anak dari umur 1 tahun sampai umur 3 tahun. Fase prasekolah dari umur 3 sampai 6 tahun. Fase anak-anak dari 6 tahun sampai 12 tahun. Fase remaja, fase dewasa dini, fase dewasa madya, fase dewasa akhir. Fase bayi. Pada masa bayi sudah mulai masuk ke dalam pendidikan yang langsung. Di antara perkembangannya yang menonjol pada saat itu adalah indera pendengaran. Indera pendengaran yang berfungsi cepat harus dimanfaatkan untuk mendengarkan kata-kata suci. Pada bulan-bulan berikutnya hingga usia 2 tahun, si bayi sudah mengalami perkembangan yang pesat dari segi fisiknya, dan fisiknya kelima indera sudah berfungsi. Fisikisnya, perkembangan yang sedang dialami itu dapat digunakan untuk menanamkan nilai-nilai agama. Demikian kira-kira pola pendidikan bayi. Walaupun pola masih sederhana, namun justru merupakan momen yang menentukan bagi pendidikan berikutnya. Fase kanak-kanak, fase anak 1. Ciri-ciri khas yang menonjol pada anak usia 1 sampai 3 tahun adalah mula-mula sudah dapat berjalan walaupun belum stabil, mulai belajar makan sendiri, senang mendengar cerita yang berulang-ulang, senang mengerjakan hal yang berulang-ulang. Dalam belajar bahasa ia mulai aktif. Pada umur 3 tahun mulai masa negatif, tidak mudah menurut karena mulai timbul kemauan yang keras, mulai memperhatikan anak lain. Di fase sekolah 3 sampai 6 tahun, dalam mendidik anak usia ini, orang tua harus mengambil jalan tengah. Jangan terlalu lunak dan jangan terlalu ekstrim. Karakteristik anak pada fase ini dapat mengontrol tindakannya, selalu ingin bergerak, berusaha mengenal lingkungan sekeliling, perkembangan yang cepat dalam berbicara, senantiasa ingin memiliki sesuatu, egois,
keras kepala, suka protes, menanyai sesuatu berulang kali. Mulai membedakan antara yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk, mulai mempelajari dasar-dasar perilaku sosial. Pendidikan fase kanak-kanak, anak-anak adalah dari umur 6 tahun sampai 12 tahun. Metode pendidikan agama dapat diberikan dengan metode keteladanan, pembiasaan, dan latihan, kemudian secara beransur-ansur diberikan penjelasan secara logis maknawi. Karakteristik anak pada masa ini: anak mulai bersekolah, guru mulai menjadi pujaannya, gigi tetap mulai tumbuh, anak mulai gemar membaca, anak mulai malu apabila auratnya dilihat orang, hubungan anak dengan ayahnya semakin erat, anak suka sekali menghafal di umur 6 sampai 12 tahun. Fase remaja, masa ini berlangsung dari umur 12 sampai 21 tahun. Di sini mulai tumbuh dorongan untuk mencari pedoman hidup, mencari sesuatu yang dapat dipandang bernilai pantas di ujung tinggi, dipuja-puja. Najib Khalil Al-Amin menyebutkan bahwa dalam mendidik anak harus mengambil sikap sebagai berikut: mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi pada anak-anak mereka yang sedang puber dengan melakukan pengamatan, mengarahkan mereka untuk selalu pergi ke masjid sejak kecil sehingga memiliki disiplin naluriah dan andil yang potensial oleh lingkungan rabbaniyah, menanamkan rasa percaya diri pada diri mereka dan siap mendengarkan pendapat-pendapat mereka. Fase dewasa ini dari umur 18 sampai 40 tahun, yaitu masa pencarian kemantapan dan masa reproduktif, yaitu suatu masa yang penuh masalah dan ketenangan emosional, periode isolasi sosial, periode komitmen, dan masa ketergantungan, perubahan nilai-nilai, kreativitas, dan penyesuaian diri pada hidup yang baru. Fase dewasa media 40-60 tahun. Biasanya pada umur dewasa ini akan tampak tanda-tanda atau isyarat yang menunjukkan kemana kecenderungan yang sebenarnya, ke arah kebaikan atau kejahatan, menjadi manusia pembangun atau perusak. Ada 10 karakteristik yang bisa terjadi pada usia dewasa media. Usia media merupakan periode yang sangat menakutkan. Usia media merupakan usia transisi, masa stres, usia yang berbahaya, usia canggung, masa berprestasi, masa evaluasi, dia dievaluasi dengan standar ganda, masa sepi, masa jenuh. Fase dewasa akhir. Adapun ciri-ciri usia lanjut ini adalah merupakan periode kemunduran, perbedaan individual pada efek manual. Usia tua dinilai dengan kriteria yang berbeda. Jalaluddin mengatakan bahwa sikap keagamaan pada orang dewasa memiliki ciri-ciri sebagai berikut: menerima kebenaran agama berdasarkan pertimbangan yang matang, bukan sekedar ikut-ikutan, cenderung bersifat realis sehingga norma-norma agama lebih banyak diaplikasikan dalam sikap dan tingkah laku, bersikap positif terhadap ajaran dan norma-norma agama, dan berusaha untuk mempelajari dan memperdalam keagamaan. Tingkat ketaatan beragama didasarkan atas pertimbangan dan tanggung jawab diri, hingga sikap keberagamaan merupakan realisasi dari sikap hidup, bersikap lebih terbuka dan wawasan yang lebih luas, bersikap lebih kritis terhadap materi ajaran agama, sehingga kemantapan beragama selain didasarkan atas pertimbangan pemikiran juga berdasarkan atas pertimbangan hati nurani. Sikap keberagamaan cenderung mengarah kepada tipe-tipe kepribadian masing-masing, sehingga terlihat adanya pengaruh kepribadian dan dalam menerima, memahami, serta melaksanakan ajaran agama yang diyakininya. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillah, saya telah menyelesaikan
presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 6 yang insya Allah apabila banyak kesalahan dalam pengucapan atau pada kondisi yang memang mungkin suasananya agak berisik, karena memang di sini terdapat pesta. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan itu datangnya dari diri saya pribadi. Apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.